pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hukum memimpin dalam kehidupan Tuhan Yesus yang Dia sampaikan kepada para murid ketika mereka bertengkar siapa nanti yang akan jadi pemimpin pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Maka Tuhan Yesus mengajar mereka tentang selalu yang saya ulang-ulangi 3 hal. Hendaklah engkau rendah hati, sabar, dan setiawan. Pegang teguh kalimat ini dan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Engkau menolong supaya semua pemirsa mengerti jalannya. Kalau kami mau dihormati, berharap bahwa kami dihargai orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita memperhatikan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-20, Matius pasal 20 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara pemirsa, hari ini betul-betul kita disampaikan sesuatu yang terbalik. Mengapa? Seorang pemimpin kalau dia tidak sangar, tidak keras, nah, pemimpin itu tidak dihormati orang. Jadi kalau pemimpinnya lemah lembut, tidak lama dia diinjak-injak orang. Tetapi inilah firman Tuhan. Kalau sudah taat, sudah akan diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi. Baik dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan di dunia ini. Perhatikan baik-baik tadi. Yang pertama ialah katanya menjadi pelayanmu. Kapan itu nampak dalam kehidupan Tuhan Yesus? Ketika dia membasuh kaki para muridnya. Mari kita renungkan itu betul-betul. Itu membasuh kaki para muridnya itu yang membasuh kaki itu harusnya seorang hamba betul-betul. Seorang budak. Pekerjaannya membasuh kaki orang lain. Membasuh kaki tuannya. Tetapi Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Rela membasuh kaki para murid. Sampai kemudian Rasul Petrus itu kebakaran jenggot dia. Dia bilang, tidak mau. Tuhan tidak akan basuh kaki saya selama-lamanya. Itulah keluar firman Tuhan yang luar biasa dari Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-7. Apa yang kubuat sekarang engkau tidak mengerti, nanti kamu akan mengerti kemudian hari. Saudara pemirsa, inilah yang selalu saya tekankan kepada pemirsa sekalian. Mari kita mau melayani. Itulah yang kadang-kadang saya tidak mengerti mengapa itu kemudian berubah jadi terhormat. Istilah siapa? Hamba Tuhan. Dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani menggunakan kata Ebed Yahweh. Kemudian dalam perjanjian baru menggunakan kata itu doulos, tuteu. Ya. Hamba di sini artinya budak belian, saudara sekalian. Jadi saya dan saudara para hamba Tuhan sekalian yang terhormat, tidak peduli gelar kita apa. Gelar kita S1, S2, S3, kalau ada S4, S5, tetap juga kita hamba Tuhan. Jadi jangan kemudian kita hamba Tuhan itu justru membuat kita jadi minta dihormati, minta dihargai orang. Jangan. Kita hamba tetaplah hamba. Itulah yang menyebabkan apa? Air urapan Roh Kudus bisa mengalir deras kepada kita karena kita rendah hati. Air tidak bisa mengalir ke tempat yang lebih tinggi kecuali pompa-pompa. Jangan mau, saudara sekalian, menjadi hamba Tuhan yang dipompa-pompa sehingga kita kemudian menjadi seperti terhormat. Tidak. Kita hamba tetaplah kita hamba. Pelayan tetaplah pelayan. Itu sebabnya mengapa pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan disebut pelayanan. Berakar dari kata pelayan. Oleh sebab itu, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sikap seperti itu. Juga saudara-saudara pemirsa sekalian, yang orang dikatakan sebagai orang awam. Tidak ada orang awam di dunia ini. Yang benar ialah di mana kita juga mau terlibat dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Apa katanya kemudian? Ayat 28. Seperti anak manusia, Yesus
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang kadang-kadang kita kurang mengerti. Apa itu? Yesus mengatakan dirinya memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Inilah kata kunci untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kata kuncinya apa? Berkorban. Yang paling berat untuk kita semua bukan berkorban uang, harta benda, bukan berkorban tenaga dan waktu, bukan. Yang paling berat ialah korban perasaan. Ketika kita tidak dihargai, orang yang kita harapkan nanti untuk meneruskan pelayanan kita menjadi kacang lupa akan kulitnya, orang yang kita tolong kemudian menjadi seperti air susu dibalas dengan air tuba. Itu yang paling sulit, korban perasaan seperti itu. Tetapi Yesus sudah memberikan contoh. Katanya apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk contoh dan teladan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, menolong kami untuk menjadi orang yang rendah hati, setiawan, dan sabar menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.